Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar bagaimana kita mendapatkan rahasia untuk hidup bahagia dan panjang umur. Saudara-saudaraku, apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Banyak orang yang menginginkan kaya raya, mempunyai harta yang banyak, istri yang cantik atau suami yang tampan, anak-anak yang sehat, atau ada orang yang menginginkan umur yang panjang. Keinginan-keinginan itu semua pasti dicari orang. Tapi keinginan itu tercapai, tapi tidak bahagia. Apakah orang masih mau mencarinya? Semuanya sia-sia. Sebab rahasia terbesar dari manusia adalah keinginan untuk hidup bahagia. Jika kita tidak bahagianya, percuma saja. Di dalam firman Tuhan, ada sebuah janji dari Tuhan supaya manusia itu hidup bahagia dan panjang umur. Mari kita buka di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi saudara-saudara, kunci supaya kita hidupnya bahagia tapi juga panjang umur di dunia ini adalah menghormati kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, perjuangan dan kasih sayang orang tua memang tidak dapat bisa digantikan. Di negara Tiongkok ada seorang ibu usia 63 tahun bernama Si Swaswa menggunakan gerobak membawa ibunya usia 91 tahun mengelilingi negara Tiongkok untuk menikmati pemandangan indah. Dia telah menempuh perjalanan sejauh 25.000 mil melewati lebih dari 20 kota. Jika 1 mil sepanjang 1,6 km, jadi 25.000 mil itu kurang lebih 40.000 km. Jarak antara Sabang sampai Merauke kalau ditarik garis lurus di peta itu sebanyak 5.245 km. Jadi sekitar 7,6 kilo dari Sabang sampai Merauke perjalanan yang ditempuh di siswa itu untuk membawa ibunya mengelilingi kota di Tiongkok. Dan yang luar biasanya dilakukan dengan berjalan kaki. Sebenarnya kisah ini bermula 5 tahun yang lalu. Si Swaswa itu seorang guru yang baru saja pensiun. Selama masa pensiunnya, si Swaswa itu mengelilingi tempat-tempat yang menyenangkan, mengelilingi negaranya. Tak lupa juga, si Swaswa pasti mampir untuk mengunjungi ibunya yang telah usia lanjut itu. Ketika dia mengunjungi, dia membawa makanan kesukaan ibunya. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu kali ketika dia berjumpa dengan ibunya, ibunya berkata, "Kalian semua memiliki kesempatan untuk jalan-jalan, menikmati pemandangan di seluruh negeri, sedangkan hidupku hanya diam di rumah ini saja." Hati si Swaswa ini tersentuh dengan harapan dari ibunya, dan anaknya tahu bahwa ibunya ini ada seorang yang mabuk kalau dia kendaraan. Kebetulan pada saat itu ada tim sirkus yang mengelilingi negara dengan berjalan kaki. Dia berpikir ini kesempatan dirinya untuk membawa ibunya berkeliling negara. Si Swaswa pulang ke rumah untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya tidak setuju. Tetapi dia tetap membawa ibunya untuk ikut rombongan sirkus itu. "Aku akan membawa ibuku yang sudah tua keluar untuk berjalan-jalan. Berbakti tidak bisa menunggu," katanya. Saudara-saudaraku, ibu ini teringat bagaimana orang tuanya seorang janda bekerja dengan keras dari kecil untuk membesar anak-anaknya sebanyak 6 orang. Dan si Swaswa ini adalah satu-satunya gadis dari 200 orang gadis seusianya di desanya yang tamat sekolah tinggi dan menjadi seorang guru. Dan tahun 2013 perjalanan ini dimulai. Si Swaswa dengan tali di pundaknya menarik ibunya yang ada di dalam gerobak dan berjalan kecepatan kurang lebih 80 mil sehari, hanya mengandalkan peta dan bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalanan. Kemanapun dia pergi, baik ke Shanghai Oriental Pearl Tower, Danau Xuanwu di Jiangsu, maupun Kuil Shaolin di Henan, wanita tua ibunya ini selalu tersenyum dan sangat bahagia. Pada Maret 2018, ibu si Swaswa ini yang berusia 96 tahun meninggal dengan tenang dan meninggal tanpa ada rasa sakit.
dia pergi dengan damai. Ketika diwawancarai, ibu siswa mengatakan, saya menghitung, ibu saya mengantar saya ke sekolah dan berjalan 50 ribu dalam 6 tahun. Dan saya hanya membawa ibu saya berjalan hanya hampir 25 ribu, bahkan kurang dari setengah. Kebaikan ibu tidak akan pernah terbalas. Tradisi dan budaya dari seluruh dunia menempatkan cinta orang tua terhadap anak merupakan hal yang indah dan agung dari sebuah kasih. Ketika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya merawat anak itu dengan sepenuh hati. Peribahasa mengatakan kasih anak sepanjang galah, tapi kasih ibu sepanjang jalan. Galah itu mungkin ukurannya hanya sekitar 3-4 meter. Jadi kasih anak itu terbatas. Tetapi kasih orang tua sepanjang jalan. Ya, sepanjang hidupnya. Sebab itu tradisi dan budaya menganggap seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Berbakti kepada orang tua merupakan bagaimana refleksi seorang anak itu berbakti kepada Tuhan. Ada sebuah ungkapan lama yang berkata, jika orang tua kaya, maka anak menjadi seorang raja. Jika anak kaya, orang tua akan menjadi seorang pelayan. Pernah gak terpikirkan di benak kita apa saja yang dapat kita berikan pada orang tua? Dengan limpahan hartakah? Dengan sopan santunkah? Dengan prestasi akademika, atau memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan? Sepertinya sangat jarang anak yang mau melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Bagaimana tidak? Saat kita sekolah saja, kadangkala kita malas untuk belajar. Tidak mau mengusahakan prestasi yang terbaik yang kita bisa berikan. Padahal orang tua sudah bersusah payah mencari nafkah untuk membiayai sekolah kita hingga mencapai jenjang yang tertinggi. Namun, apakah kita sudah mengupayakan yang terbaik untuk orang tua kita? Saat kita bekerja, kadangkala gaji kita yang kita terima, kita mulai tertarik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, bahkan tersier kita. Kita daripada memberikan sesuatu yang spesial untuk orang tua kita. Kadangkala kita lebih suka memberi hadiah pada kekasih atau teman kita yang berulang tahun daripada kita memberikan kado terindah pada orang tua kita. Banyak yang berkilah, saya kan seperti ini karena usaha saya, kerja keras saya. Padahal kita tidak pernah tahu sebenarnya doa-doa panjang ibulah yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Tetesan keringat ayahlah yang membuat kita bisa tumbuh hingga dewasa dan kuat bekerja. Kita lupa pada jasa orang tua yang telah mengorbankan semuanya untuk kebahagiaan kita. Beruntung jika sang anak masih ingat pada orang tua mereka. Ingat membahagiakan kedua orang tua dengan memberikan fasilitas yang terbaik bagi orang tua di masa tua mereka. Menghormati orang tua dan selalu bersikap sopan santun pada keduanya. Kadangkala hati saya miris melihat anak yang ketika sudah sukses malah merasa malu jika orang tua mereka begitu sederhana, tinggal di kampung dan hidup ala kadarnya. Bukankah hal itu adalah peluang bagi sang anak untuk memberi kebahagiaan dengan orang tua mereka? Sungguh tak pantas rasanya ketika kita sudah kaya, kita menganggap orang tua kita hina karena kesederhanaan mereka. Sebuah lembaga survei di Jepang diambil sebanyak 700 keluarga untuk anak-anak yang sukses adalah mereka yang memperlakukan dan melayani orang tuanya seperti seorang raja. Dan anak-anak yang sengsara hidupnya adalah mereka yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri dan kurang peduli pada orang tuanya. Mari kita berusaha keras agar kita bisa memperlakukan orang tua kita seperti raja. Buktikan dan jangan hanya ada angan-angan saja. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua tidak menunggu sukses. Berbakti kepada orang tua membutuhkan keterampilan, kebiasaan, dan latihan. Sekecil apapun bentuk bakti kita kepada orang tua, itu lebih baik daripada tidak pernah sama sekali.
Jika belum mampu memberikan materi, cukup tak membuat mereka susah saja, bisa dibilang kita sudah berbakti kepada orang tua. Jadi, bentuk bakti apa yang dapat kita berikan kepada kedua orang tua kita? Mungkin cara-cara sederhana seperti membawa makanan kesukaan, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, tersenyum dan berwajah menyenangkan, tidak mengecewakan, serta mendoakan setiap hari merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Mari mulai memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ada berita di surat kabar bagaimana seorang anak yang tega menjebloskan ibunya ke dalam penjara karena bersengketa, menuntut jumlah uang yang tak mungkin terbayarkan oleh sang ibu. Kemanakah hati nurani sang anak yang tega berbuat demikian? Bahkan seumur hidup dia berbakti pada ibunya belum cukup untuk membalas jasa ibu kepada sang anak. Jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti seorang raja. Di Jepang dulu pernah ada tradisi membuang orang tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda itu tampak buru-buru menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatannya tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibunya tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka dia tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Malah si ibu yang tampak tegar. Sambil tersenyum, ibu itu berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu sejak kau kecil sampai dewasa. Ibu selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dan memeluk ibunya. Dan sambil memeluk, dia menggendong kembali untuk membawa pulang ke rumah. Si pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena pada saat engkau sukses atau saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti kita dan batinnya akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita walaupun keadaan kita mungkin kita pernah kurang ajar kepada orang tua kita. Namun Bapa dan Ibu kita akan tetap mengasihi kita. Mari kita merenungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan ayah dan ibu kita yang telah dia berikan kepada kehidupan kita. Ada seorang pengusaha dalam bisnis baja, ketika ditanya rahasia suksesnya menjadi pengusaha, jawabnya hanya singkat. Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Seperti pepatah dari Jepang yang kita sudah saya uraikan tadi. Banyak orang hebat dan sukses yang kita kenal memperlakukan orang tuanya seperti raja, kata pengusaha itu. Mereka menghormati, memuliakan, melayani, dan memprioritaskan orang tuanya. Dan pengusaha ini berkata, jangan perlakukan orang tuamu seperti pembantu. Atau orang tuamu diminta merawat anaknya sementara kita sibuk bekerja. Bila ini yang terjadi, maka rezekimu adalah rezeki pembantu atau pelayan. Karena ia memperlakukan orang tuanya seperti seorang pelayan. Walau suami atau istri bekerja, rezekinya tetap kurang, bahkan nombok setiap bulannya.
Mari kita tetap berusaha keras agar kita memperlakukan orang tua kita seperti seorang raja. Beruntunglah bagi yang masih memiliki orang tua, masih belum terlambat untuk berbakti. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua kita takkan terulang kembali. Dan di akhir renungan hari ini, seperti kisah seorang anak yang ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya, dengan membawanya berjalan mengelilingi kota-kota di negara Tiongkok, ada sebuah lagu yang terinspirasi bagaimana kasih ibu sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Dan biarlah lagu ini yang sebentar menjadi berkat bagi kita semua untuk lebih mengasihi orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.